ASN kementerian dan pemerintah daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 33 dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan pakaian dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kinerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN. Nah, ini ke SKP. Bapak Ibu, seluruh ASN se-Indonesia, ini sudah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya, apakah ada perbedaan antara pakaian dinas P3K dengan PNS? Mungkin tujuan dari penggunaan pakaian dinas ini apa sih? Dan pengaturannya. Kemudian apa saja pakaian dinas yang dipakai setiap harinya secara rinci? Dan dari mana sumber dananya? Apakah nanti membeli sendiri atau bagaimana? Dan jika tidak mengindahkan peraturan ini, apakah ada sanksinya? Nah, ini saya akan bahas secara detail karena ini mencakup seluruh ASN, baik di kementerian dan pemerintahan daerah. Saya hanya akan membahas yang bagian jabatan fungsional, yaitu guru. Nah, karena dari dulu sering terjadi pembahasan atau diskursus tentang perbedaan pakaian dinas guru P3K dengan CPNS. Tetapi sekarang sudah clear di dalam aturan ini. Ini yang aturan terbaru. Oke, pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan antara P3K dengan PNS? Nah, kita lihat di ketentuan umum bagian 1 ini. Nah, di bagian 8 ini. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, dari kalimat ini saja berarti sudah jelas. Tidak ada perbedaan nantinya. Karena yang selanjutnya ke bawah ini nanti itu adalah ASN. Bukan lagi PNS, bukan lagi P3K yang disebut, tapi ASN. Ini sudah clear ya. Tidak ada perbedaan antara P3K dengan PNS. Jadi sama pengaturannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tujuan dari penggunaan seragam dinas ini apa? Oke, kita lihat di pasal 2 ini sudah diatur. ASN di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah wajib memakai pakaian dinas dan atribut berdasarkan peraturan menteri ini. Di ayat 2-nya, penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Nah, ini ASN, tidak P3K, tidak PNS. Jelas ya? Nah, itu tujuannya. Kemudian, di ketentuan umum kita bisa lihat, apa sih itu pakaian dinas, dan seterusnya. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pakaian dinas harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. Nah, yang 4, pakaian sipil lengkap adalah pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada saat upacara kenegaraan atau resmi, pergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan, pelatihan, pelantikan jabatan struktural, dan pelantikan pejabat fungsional, serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Nah, ini sudah diatur untuk guru ya. Kita kan ini menduduki jabatan fungsional. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa saja pakaian dinas yang dipakai dan setiap harinya seperti apa? Oke, saya akan langsung, karena ini membahas setiap pasal. Kalau mau Bapak Ibu, silakan download. Nanti bisa lihat secara detail untuk seluruh ASN. Baik itu dari kementerian, di pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah kabupaten. Ini sudah diatur. Termasuk juga untuk camat, lurah juga sudah diatur di sini. Nah, ini saya ke pakaian dinas. Nah, ini pakaian dinas aparatur sipil negara di pasal 3. Ini lingkungan kementerian. Saya akan cari yang di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota. Ini sama ya untuk di ASN provinsi dan ASN kabupaten kota. Karena kebetulan saya adalah ASN di pemerintah kabupaten kota, maka ini saya akan paparkan yang nomor 3 saja. Nah, jenis pakaian dinas yang dicantumkan di sini meliputi pakaian dinas harian perangkat daerah tertentu. Nah, ini dikecualikan untuk guru. Yang nanti diatur untuk guru, pakaian sipil lengkap. Kemudian ada ini yang seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, pakaian dinas harian, pakaian sipil lengkap, dan pakaian seragam. Nah, ini kan juga diatur di sini yang dinas untuk upacara camat dan lurah. Kita kan tidak masuk di bagian ini. Ya, kita 3 saja ini. Nah, sekarang perinciannya. Nah, pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tadi, ayat 1 huruf A, ayat 2 huruf A, dan seterusnya, itu adalah pakaian dinas harian kaki, pakaian dinas harian kemeja putih,
pakaian dinas harian batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah. Nah, ini yang diatur. Kemudian di pasal 5. Nah, di pasal 5 ini kita cari yang jabatan fungsional. Nah, di pasal 5 yang poin B ini. Pakaian dinas harian keki, kemeja dengan lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. Pakaian dinas harian keki digunakan pada hari Senin dan Selasa. Kita menggunakan yang kemeja lengan pendek. Nah, kalau kemeja lengan panjang ini oleh pejabat pimpinan tinggi madya, staf khusus menteri, dan pejabat pimpinan tinggi Pratama. Kita yang kemeja lengan pendek ini. Ini digunakan pada hari Senin dan hari Selasa. Penggunaan pakaian dinas harian keki kemeja lengan pendek bagi ASN pria, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional, baju dimasukkan ke dalam celana. Nah, kemudian model dan spesifikasinya seperti apa? Oke, saya akan cari. Nah, ini dia. Pakaian dinas harian keki pria. Ini yang lengan pendek. Yang di paling kiri ini, model seperti ini yang nanti akan kita gunakan. Nah, ini sini juga sudah lengkap. Berisi atribut-atributnya. Nah, ini sudah diatur di sini. Lengkap sama warna sepatu. Ya, sepatunya hitam. Kemudian di sini ada tanda pengenal, papan nama, dan seterusnya. Nah, seperti inilah modelnya nanti. Oke, itu untuk keki. Sekarang saya lanjut lagi. Untuk pakaian dinas harian kemeja putih. Nah, ini di pasal 6. Nah, pakaian dinas harian, kemeja putih lengan pendek. Nah, kita juga nanti menggunakan lengan pendek. Digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. Nah, lengan pendek ya. Kalau lengan panjang itu sama digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, staf khusus menteri, pejabat pimpinan tinggi Pratama. Ini kita yang lengan pendek. Kapan digunakan? Untuk kemeja putih lengan pendek ini digunakan bagi ASN pria, sama ya, baju dimasukkan ke dalam celana. Kemudian digunakan pada hari Rabu. Ya, sama seperti sekarang berarti. Nah, kemudian bagaimana model dan spesifikasinya? Kita lihat lagi yang putih sekarang. Untuk yang laki-laki, hampir sama yang seperti tadi ya. Untuk yang pakaian kekinya. Nah, ini juga untuk perempuan juga diatur di sini. Nah, inilah nanti modelnya. Kalau yang perempuan itu di luar. Yang laki-laki saja yang bajunya dimasukkan. Sama juga untuk keki yang perempuan itu di luar. Ini sudah jelas. Ada yang sampai ibu hamil juga sudah diatur di sini. Nanti bisa dilihat di peraturan ini biar lebih lengkap, lebih detail. Itu untuk pakaian keki sudah, yaitu digunakan hari Senin dan hari Selasa. Kemeja putih itu untuk hari Rabu. Nah, kemudian untuk batik, tenun, dan seterusnya. Kita lihat di pasal 7. Pakaian dinas harian batik, tenun, lurik, ya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tadi, ini digunakan pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober. Nah, ini wajib digunakan. Kemudian, pakaian khas daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf C tadi, digunakan pada hari Kamis, hari Jumat, serta hari besar kebudayaan. Nah, nanti untuk penggunaan pakaian khas daerah ini ditetapkan oleh kepala daerah. Nanti tunggu saja edarannya, pasti akan ada nanti. Dan di sini juga diatur, bagi pemerintah daerah yang menetapkan 6 hari kerja, pakaian dinas harian batik, tenun, atau lurik juga digunakan pada hari Sabtu. Nah, kemudian untuk yang seragam korps pegawai, Korfri, itu sudah diatur di pasal 18. Nah, ini dia. Ini digunakan pada hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, kemudian tanggal 17 setiap bulan, upacara Hari Besar Nasional, rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, seperti apa modelnya? Di sini juga sudah diatur. Nah, ini dia. Ini modelnya cuma ya nanti berisi papan nama, kemudian tanda pengenal. Nah, ini bentuknya. Ini untuk yang pria, ini untuk yang wanita. Pakai jilbab ya, wanita yang berjilbab, kalau ini yang tidak pakai jilbab. Seperti inilah. Jadi sudah clear Bapak Ibu. Nah, sekarang dari mana dananya? Apakah kita membeli sendiri? Oke, kita lihat di pasal 30. Nah, pendanaan. Pendanaan pakaian dinas di lingkungan kementerian bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini APBN. Di lingkungan pemerintah daerah provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Berarti APBD provinsi. Dan untuk di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota bersumber pada APBD kabupaten kota. Berarti kini nanti ya harusnya tidak beli sendiri kalau mengacu pada aturan ini. Nanti akan ada pengadaan berarti. Ya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini bisa
diimplementasikan segera. Kemudian, apakah ada sanksi? Nah, ini sudah di pembinaan dan pengawasan. Ini di pasal 31, Menteri melalui Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan kementerian dan pemerintahan daerah provinsi. Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah provinsi. Ya, melalui Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Ini untuk di kementerian dan provinsi. Kemudian, gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, ketentuannya di sini. Di pasal 33, ASN di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah wajib berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria dan tidak berwarna rambut yang mencolok. Ya, yang suka menyemir rambutnya ini ya tolong dikondisikan. Karena apa? Di sini di bawahnya diatur. ASN kementerian dan pemerintah daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 33 dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan pakaian dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kinerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN. Nah, ini ke SKP. Ingat, SKP itu digunakan untuk keperluan naik pangkat bagi PNS. Karena PNS kan bisa jenjang karir naik pangkat. Untuk P3K itu untuk keperluan nanti perpanjangan kontrak. Sehingga harus ini diindahkan. Nah, ini juga yang di pasal 33 ini ya. Ini. Jangan sampai nanti kena sanksi disiplin. Sekali lagi, kita yang P3K ya sudah sama pengaturannya dengan PNS. Sehingga nanti tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Ya, kita kan kerjanya harus bersatu untuk memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Oke, sekian informasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.